Ya. Sekarang saya mau masuk ke internet protokol. Kita bolak-balik ngomong ada IP ya. IP itu apa? IP itu singkatan dari internet protokol. Itu singkatan dari internet protokol itu IP. Ya. IP ini piro. Nah, IP ini piro ya ini. Nah, sekarang apa sih itu? Apa sih itu? Oke, kita lihat sekarang internet protokol. Ada kata internetnya ya. IP itu kan dua kata cuma internet dan protokol. Internetnya itu apa sih? Internetnya itu ini. Jaringan yang sebelah kanan tuh. Yang kiri atas ada handphone, ada mobil, ya, ada laptop, kemudian ada BTS, yang gambarannya seperti menara itu kan BTS itu sebelah kiri atas ini. Saya tak pakai annotate ya. Ini kan BTS ini. Jadi handphone Anda itu masuk ke BTS. Ya. Dari BTS ini nanti ada kabel masuk ke router. Ini namanya router. Jadi kalau ada simbol-simbol seperti ini, ya, simbol-simbol yang ada bundar kemudian ada cross-nya ini. Ini router. Nanti router itu apa saya jelaskan. Ya. Dan router ini nanti akan terhubung ke router-router lain. Ya, terhubung ke router-router lain. Contoh sekarang, contoh aja. Ini Ubaya nih. Institutional network ini Ubaya. Ya, ini Ubaya. Di dalamnya Ubaya itu ada laptop, ada banyak router. Yang di SIM pasti tahu. Routernya banyak ini di Ubaya itu. Dan router yang paling ujung ini nanti akan terhubung ke ASP. Nah, Ubaya kan pakai Telkom, pakai Indosat. Ya. Nah, nanti ini akan terhubung ke ASP. Ini ASP. Telkom, Indosat. Ya. Jadi routernya Ubaya terhubung ke sana. Ini Ubaya. Ya. Nah, nanti ini rumah saya. Yang sekarang ini, yang sekarang saya sedang online ini. Ini laptop saya misalkan aja. Saya pakai WiFi di rumah. Ini WiFi saya di rumah. Access point saya. Ya. Ada router yang menuju ke, saya pakai IndiHome. Berarti ada router, ini fiber optik menuju ke Telkom. Ya, mungkin Ubaya ke Indosat. Nah, nanti dari berbagai macam ISP ini masuk ke global ASP. ASP yang sifatnya lebih besar. Ini ASP regional. Regional itu yang di daerah masing-masing. Ya, ada Telkom. Kalau Indonesia itu ada Telkom, ada Indosat. Telkomnya nanti masuk ke ASP yang lebih besar. Dengan Singtel, Sprint, dan sebagainya itu. Nah, dengan demikian apa? Berarti secara fisikal, laptop saya ini, misalkan ini ada di Ubaya ya, ini laptop Anda di sini. Anda di Ubaya di sini, ini laptop Anda. Ini laptop saya. Berarti secara fisikal, saya secara wireless di sini, jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini, jalan ke sini. Nah, secara prinsip, laptop saya dengan laptop Anda, itu sudah connect. Tapi secara fisik. Ya. Secara software belum loh. Artinya secara fisikal ditarik kabel, gitu, ditarik benang, benangnya antara laptop saya dengan laptop Anda udah nyambung. Cuman benang itu belum berfungsi sebelum kita kasih software-nya. Nah, sehingga pada prinsipnya semua laptop, semua komputer, semua device yang ada di dunia ini seharusnya sudah saling connect.
Jadi laptop saya di sini dengan laptopnya Bill Gates itu sudah connect. Cuman nanti secara software belum tentu loh. Bill Gates kalau softwarenya nggak connect sama saya, ya dia tidak bisa connect. Tapi secara hardware dia sudah connect. Nah, kumpulan dari semua, itulah yang namanya internet. Ya, jadi internet itu adalah kumpulan dari jaringan. Jaringan di dalam jaringan. Jaringan yang menjaring jaringan. Nah, itu ya. Itulah internet. Nah, sekarang bisa bayangkan ya. Coba yang di SIM nanti cek dengan Pak Nyoto. Pak, kita tuh sekarang connect kemana saja. Gitu. Ke ASP mana aja. Silakan tanya aja, Pak. Oh, kita connect ke sini, ke Indosat. Oh, kita connect ke Telkom. Connect ke mungkin apa lagi saya tidak tahu. Oke, itulah internet. Nah, perangkat-perangkat yang di pinggir-pinggir ini, yang ini ada gambar mobil, handphone, laptop, ya, yang di pinggir-pinggir ini, jadi semua yang di pinggir-pinggir ini ada istilahnya di jaringan komputer. Namanya end device. Ya, tadi nanti kalau di buku-buku kamu baca buku ada ngomong end device. End device itu apa? End device itu perangkat yang ada di paling pinggir, yang paling ujung. Berarti dia itu bisa apa? Ya bisa laptop, bisa handphone, bisa mobil Anda, bisa kulkas, ya, bisa TV. Sekarang banyak TV yang sudah smart, TV yang sudah ada Android-nya, TV yang sudah connect ke internet. Itu termasuk end device. Ya, ini semua end device. Nah, di semua end device pasti ada software-nya. Dia pasti menjalankan network application. Di dalamnya end device itu pasti ada software-nya. Kalau Anda beli handphone, Anda beli hardware-nya. Tapi kalau Anda tidak isi aplikasi, hardware-mu tidak bisa berkomunikasi. Betul nggak toh? Iya toh? Pada saat Anda beli handphone pertama kali kan sama orangnya kan diisi Google Play, diisi apa macam-macam itu. Supaya apa? Ya, secara hardware komputermu connect, tapi kalau software-nya tidak connect ya kamu tidak bisa kemana-mana. Kamu tidak bisa berkomunikasi dengan hardware yang lain. Jadi setiap end device pasti ada software-nya. Itu tentang end device. Nanti di internet itu ada link. Ini ya, yang garis-garis ini link, ini loh. Nah, ini link. Ini link, semua ini link. Ini link yang berkabel, gambarnya garis. Nah, satunya link yang tanpa kabel. Itulah wireless. Jadi nanti kalau di sini, kalau ini saya bersihkan dulu, ya. Nah, ini loh, yang gambar bunter-bunter ini wireless ini. Ini ada link di sini. Ini tapi link wireless. Ini juga link wireless. Ya. Yang ini berkabel. Ini wireless. Nah, wireless itu bisa macam-macam. Bisa wireless pakai yang seperti yang di Ubaya itu, WiFi. Wireless yang menggunakan satelit, ya 5G, terus kemudian 3G, 4G, itu kan wireless juga. Itu juga link. Link, tapi wireless. Berarti link itu ada dua, berkabel dan tanpa kabel.
Ya. Nah, oke. Setelah link itu menghubungkan apa sih? Link itu selain menghubungkan dengan end device, dia menghubungkan juga dengan router yang lain. Dengan perangkat-perangkat jaringan yang lain. Nah, perangkat jaringan di sini, selain router, itu nanti ada switch. Jadi perangkat-perangkat yang di sini-sini itu, ini tidak tergambar switch-nya ya, nanti ada. Selain router, dia juga ada switch. Nanti pada saatnya kita bedakan apa sih router, apa itu switch. Bedanya di mana? Inilah internet. Jadi kan IP itu ada kata-kata internet protokol. Internetnya tuh ini. Ya. Nah, terus protokolnya apa? Protokol itu aturan. Kalau kamu masuk ke Ubaya itu ada aturannya. Tidak boleh pakai kaos oblong, tidak boleh pakai sandal. Itu adalah protokol untuk masuk ke Ubaya. Nah, protokol untuk masuk ke jaringan, untuk aturan-aturan yang harus masuk ke jaringan, itu juga ada protokolnya. Dan protokolnya itu banyak sekali. Ya. Protokol itu aturan. Nah, aturan masuk ke internet itu banyak sekali. Jadi akan banyak nanti kita belajar di sesi-sesi berikutnya itu belajar banyak protokol kita nanti. Jadi protokol itu aturan. Aturan untuk masuk ke internet. Nah, IP itu hanya salah satu protokol aja. Jadi Pak Hendri ngomong ARP, HTML, SMTP, itu protokol semua. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, silakan angkat tangan aja. Ya. Ini kan karena Anda di mute ya. Anda kan di mute, Anda tidak bisa silakan angkat tangan ya. Nanti akan saya buka mute-nya untuk bertanya. Oke. Oke. Sekarang balik ke tadi, internet protokol. Berarti ini salah satu protokol yang ada di internet. Ya. IP itu apa sih? IP itu protokol untuk mengirimkan paket dari satu end device ke end device yang lain. Dari satu PC ke PC yang lain, dari satu PC ke router. Loh, kenapa kok harus ada aturannya, Pak? Pertanyaannya kan gitu loh. Kenapa kok ngirim harus pada aturannya? Ya, kita kan tahu yang buat barang di internet, yang buat end device di internet itu kan bukan cuma satu pabrik. Pabriknya kan macam-macam. Handphonemu aja tuh loh. Ada LG, ada Samsung, ada iPhone. Nah, kalau itu membuat aturan sendiri-sendiri, gimana bisa komunikasi? Ya, maka harus dibuat aturan bersama. Nah, aturan bersama itu, misalkan kalau ngirim harus dikasih alamat ya. Gitu kan. Yang di depan itu alamat tujuan, yang di belakang itu alamat pengirim, gitu tuh. Bacanya kan harus begitu, janjiannya. Kalau nggak janjian, nanti alamatnya yang ditulis di depan alamat bukan 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 apa tujuannya, tapi pengirimnya dulu. Nanti bisa salah yang terima. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Nah, nanti kita lihat dalamnya IP itu apa sih, Bro? Ya. Jadi IP itu adalah protokol yang digunakan, aturan-aturan yang digunakan untuk mengirimkan paket dari satu end device ke end device yang lain, atau dari satu end device ke router.
Yang isinya itu ada destination dan source. Jadi isinya pasti ada alamat yang dituju dan alamat pengirim. Rumah kita itu ada alamatnya. Kalau rumahmu nggak ada alamatnya, rumahmu pasti nggak akan bisa terima surat. Demikian juga nanti komputer. Komputer itu pasti ada alamatnya. Kalau komputer nggak ada alamatnya, dia tidak bisa terima paket. Dia tidak bisa terima informasi. Ya. Ini saya pakai bahasa yang sederhana aja. Nah, ini contohnya. Ya, contoh IP itu loh. IP itu seperti alamat yang ada di amplop surat. Itu contoh. IP saya sekarang ini adalah berapa itu? 192.168.1.1. Itu contohnya IP. Berarti IP itu ditulis dalam bentuk desimal, ya, berupa angka-angka, penghubungnya pakai tanda titik. Nah, itu dulu yang harus Anda tahu dulu. Angkanya diisi berapa itu nanti saya kasih tahu. Pokok modelnya alamat IP itu seperti itu. Hurufnya ada apa? Ada 4 angka jejer-jejer dihubungkan dengan tanda titik. Kalau alamat rumah kita, misalkan saya ini, Simpang Dharma Permai Utara nomor 10 misalkan aja. Itu adalah format untuk alamat rumah, aturan protokol untuk alamat rumah. Nama jalannya dulu, baru nomornya. Kalau di Amerika kebalik loh. Kalau di Amerika itu harus nomornya dulu. Nomor rumah, baru nama jalan. Ya. Oke. Ini adalah contoh nomor IP. Seperti nomornya amplop waktu kamu ngirim surat. Digunakan untuk mengirimkan paket, ya, dari satu end device ke end device yang lain. Ini kamu catat ya, kamu catat di apa? Di pakai bahasamu sendiri aja. Ini kan ininya bahasa Inggris sih. Jadi kamu catat pakai pulpen di pinggirnya. Oke. Nah, ini yang saya omong tadi. Kenapa sih kok perlu protokol? Ya karena harus dibuat standar. iPhone kalau tidak ada protokolnya hanya bisa ngomong sama iPhone. Samsung hanya ngomong sama Samsung. Ya seperti orang di dunia itu loh. Wong Jawa bisa berkomunikasi dengan Wong Jawa aja. Kalau dia tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang yang di luar. Makanya untuk komunikasi di luar digunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, demikian juga dengan handphone. Samsung, orang bikinan Korea. Kalau dia cuma protokolnya dalam bahasa Korea, ya dia hanya bicara dengan Samsung, tapi dia tidak akan bicara sama iPhone, tidak bisa bicara sama Sony. Karena bahasanya berbeda, supaya bahasanya nanti bisa sama, sedunia sama. Nah, digunakan bahasanya handphone itu apa? Android. Nah, itu loh. Makanya kalau pakai Android, bisa berkomunikasi dengan siapa saja, dengan handphone merek apa saja, dengan perangkat apa saja, pokoknya pakai Android kita bisa ngomong. Nah, gitu tuh. Itulah protokol. Nah, IP nulisnya harus seperti itu. 4 digit itu. Jangan nanti ada produsen
produsen handphone atau apa yang buatnya IP-nya 5 digit, ya gak iso kewoco sampai sing lain-lainnya. Ya. Nah, protokol itu rule, aturan bersama, konvensi. Untuk menjelaskan aturannya itu ditulis dalam bentuk software biasanya itu. Kan protokol mesti software. Protokol tidak ada hardware, protokol itu pasti software. Digunakan untuk komunikasi, untuk pertukaran data. Sehingga harus ada dibikin formatnya. Ya tadi contohnya formatnya IP, formatnya adalah 4 angka berjejer dengan tanda titik. Angkanya harus dalam desimal. Ya, misalkan alamat IP saya itu 1.1.1.1.1. Alamatnya Dina itu 2.2.2.2.2.2. Pokoknya 4 digit. Terus punyanya Pak Andre itu misalkan 100.100.100.100.100 4 digit. Itu IP. Ya. Digunakan untuk apa? Untuk pertukaran data. Dengan siapa? Dengan router, dengan end device yang lain. Ini. Jadi dia itu membawa paketnya itu, dibawa dari satu komputer ke komputer yang lain. Jadi gampangannya, analoginya, IP itu kayak Gojek, ngerti ya? IP itu kayak Gojek. Gojek itu tidak akan bisa ngantarkan paket kalau paketnya itu tidak ada tulisan pengirim sama penerimanya. Sehingga semua paket yang mau dikirim dengan Gojek harus dibungkus dengan amplop yang isinya itu ada alamat pengirim dan alamat penerima, baru Gojeknya bisa jalan. Nah, bayangannya seperti itu. Nah, IP-nya yang mana, Pak? IP-nya ya amplopnya Gojek tadi itu. Gojeknya itu. Oke? Ya. Nah, kalau kita mau masuk lebih detail, ya, seperti yang saya ngomong tadi itu, satu IP dalamnya itu seperti ini, amplopnya itu loh, amplop yang ini, ya. Ini adalah dalamnya amplop, isinya. Ini adalah IP header-nya. Header-nya itu isinya adalah amplopnya. Jadi ini amplopnya, ini dalamnya, barangnya yang dikirim. IP itu cuma lihat header-nya ini apa. Ya. Nah, barang yang dikirim di dalam amplop, ini kan amplop header-nya. Sorry, ini amplop header, ini isinya, semua itu namanya paket. Yus, anggapan kayak Gojek ngirim paket loh. Ya. Ini paketnya, dalam paketnya itu terdiri atas dua, ada amplopnya, ada isinya. Amplopnya nanti isinya ada tulisan apa? Ada tulisan destination source dan alamat tujuan dan alamat pengirim. Nah, cara nulisnya alamat tujuan dan alamat pengirim pakai 4 digit angka ini, 192, 168 ini. Contohnya ini. Ya. Jadi setiap paket yang dikirim di internet harus dikasih header IP. Header IP-nya isinya apa? Isinya adalah alamat pengirim dan alamat penerima. Alamat pengirim dan alamat penerimanya bentuknya gimana? Bentuknya adalah 4 angka desimal dengan tanda titik.
Kalau tidak ada angkanya gimana? Ya tidak bisa dikirim paketnya. Ya. Nah, ini sifat-sifat IP. Sifat-sifat ngirim pakai IP. Saya jelaskan singkat aja. IP itu tidak reliable. Unreliable itu tidak reliable. Loh, Pak, kok tidak reliable, Pak? Kan berarti nanti bisa hilang, Pak, datanya. Iya, datanya bisa hilang. Dan kalau IP itu hilang, dia tidak ngomongi pengirim. Jadi seperti kamu kalau ngirim ke Gojek, ngirim barang pakai Gojek, sudah kamu kasih alamat pengirim, sudah kamu kasih alamat penerima, tapi Gojeknya bermasalah, fotonya mogok atau gimana, ya. Gojeknya tidak memberitahu Anda. Dan Anda nggak tahu kalau paket Anda nggak nyampe. Taunya gimana nanti? Nanti itu urusan yang lain. Tapi Gojeknya tidak wajib memberitahu Anda gitu loh. Yang memberitahu Anda nanti siapa? Atasannya dia. Nanti pada saat sampai layering baru kita belajar itu, ya. Tapi sopir Gojeknya tidak akan ngomongi Anda. Tahu ya maksudnya ya. Jadi Gojeknya sendiri nggak reliable. Yang membuat reliable siapa? Nanti atasan-atasan dia. Nanti akan institusi Gojeknya yang akan nelpon ke saya. Tapi bukan Mas Gojeknya itu gitu. Ya, itu IP kira-kira seperti itu. Connectionless, apa artinya connectionless? Nggak butuh koneksi dulu. Kalau saya mau ngirim paket ke Anda, saya tidak perlu bikin koneksi dulu sama Anda. Saya tidak perlu kenal Anda untuk saya ngirim ke Anda. Itu namanya connectionless. Kalau salamannya dhisik. IP tidak butuh kenal lawan. Pokoknya tak kirim. Nah, itu connectionless. Base effort itu artinya itu tidak ada jaminan bahwa itu pasti nyampe. Enggak. Kamu ngirim pakai IP, dikirim sebisa dia, sebaik dia ngirim. Kalau jalurnya buntu ya dia tidak akan nyampe, itu aja. Jalurnya sibuk, buntu, ya dia tidak akan nyampe. Dan dia tidak ngasih tahu Anda, tidak reliable. Itu sifatnya IP. Nah, tadi kan IP fungsinya untuk ngirim. Nah, ngirim itu macam-macam. IP itu bisa mengirim seperti ini loh. Ada yang namanya unicast, ada yang namanya broadcast, ada yang namanya multicast. Kalau unicast itu satu end device kirim ke satu end device. Saya ngirim ke Dina. Paket saya ini, saya punya mouse, saya kirim ke Dina. Itu adalah unicast. One on one. Kalau multicast, satu paket dikirim ke beberapa orang. Contoh, saya punya paket ini, kalau komputer kan bisa ngopi tuh ya. Kan ininya enggak harus 3 mouse-nya ini. Saya mau ngirim ke Dina sama Andre sama Pak Hendri misalkan aja, ya. Maka ini saya copy 3 kali. Saya kirim ke Dina, saya kirim ke Andre, saya kirim ke Pak Hendri. Itu namanya multicast. Enggak dikirim ke semua, bukan ke 7 orang ini enggak, saya enggak ngirim, cuma saya jadi 7 orang saya cuma kirim 3. Itu ya. IP juga bisa ngirim secara broadcast. Kalau broadcast itu apa? Semua yang ada di sini, ini kita tuh anggapan satu-satu jaringan ya. Kalau saya mau ngirim paket ini, mouse ini, ke semua kita, ini tak copy 7 kali. Tak kasihkan Anda semua.
Itu namanya broadcast. Nanti ini biasanya di ujian ada. Kalau singkatannya broadcast itu dikirim ke semua. Kalau multicast itu hanya dikirim ke beberapa yang ada di jaringan itu. Kalau one on one itu unicast. Dikirim ke satu orang aja. Meskipun orangnya banyak, saya kirim ke satu. Ya. Oke, nanti kita masuk ke detail tentang IP-nya, ke bagaimana angka itu bisa diisi waktu di subnet di belakang. Ya. Sekarang diterima itu aja. Oh, IP itu untuk ngirim. Angkanya ada 4, pakai penghubung titik. Nah, tadi angkanya berapa nanti? Itu di belakang aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu apa enggak? Saya tunggu 1-2 menit. Saya tak stop share dulu. Oke, yang mau tanya saya silakan tentang tadi itu. Kalau enggak, saya lanjut. Mas Ajis, hadir? Hadir, Pak. Ya wes, ngomong lo ya. Kok aku di sana ini bullying gitu kan. Tarungok loh, Pak. Iya, iya. Lanjut, Pak. Ya lanjut ya. Jadi nggak ada yang tanya lainnya? Ya apa? Anda tanya aja. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan segera, nggak apa-apa. Ya. Oke, Mas Heri, Mas Arief, nggak ada. Lanjut. Saya tak Ada buka. yang tanya itu, Pak. Pak Arif. Arief, tanya apa? Saya iki unmute dulu. Pak, Oke. Pak Yones. Ya. Yang data pilot itu loh, Pak. Itu gimana, Pak? Mana? Yang di construction of datagram itu, Pak, yang di slide yang itu, Pak. Ya. Kan ada data pilot itu apa? Maksudnya kakak header kan isinya IP ya, Pak ya. Kalau data pilot itu lebih ke apa, Pak? Payload. Pilot ya. Payload itu isinya. Isinya. Contohnya apa? Email. Contohnya ya, email. HTTP. Oke. Kamu kirim web dulu. Ya. Hasilnya itu masuk ke payloadnya itu. Itu paket yang dikirim. Gini. Saya browsing ya. Saya sekarang browsing ke Google. Berarti alamat IP pengirim adalah IP saya. Jelas? Alamat IP tujuannya adalah IP-nya Google. Itu saya tulis di header. Nanti oleh komputer saya, alamatnya IP-nya untuk Google ditulis di alamat tujuan, alamat IP saya ditulis di alamat pengirim, IP pengirim. Yang nulis siapa? Yang nulis komputer saya, laptop saya. Request saya ke Google, saya mau cari tentang Ubaya. Nah, request mau cari tentang Ubaya itu masuk di payload-nya itu. Oke ya. Paketnya nyampe di Google nanti. Kan lewat router, nyampe di Google toh. Google kan baca. Oh, ada permintaan tujuannya ke IP saya. Betul. Yang minta siapa? Oh, ini IP-nya Pak Yohanes ini. IP nomor ini, nomor X ini. Ya. Isinya apa? Oh, dia mau cari tentang Ubaya. Sama Google dicarikan informasi tentang Ubaya, keluar tuh hasilnya, dimasukkan ke situ, ke payload-nya tadi itu, dikirimkan saya balik. Berarti informasi yang kamu gambar yang keluar pada saat kamu Google tentang Ubaya, enter, yang waktu kemudian jadi belum keluar gambarnya apa, pilihan-pilihan Ubaya yang banyak itu, hasilnya Google itu adalah payload yang dikirim dari Google ke kamu. Jadi payload itu isinya itu. Satu, tentang HTTP. Dua, email. Kamu ngirim email
ke saya. Berarti emailmu yang masuk ke payload itu. Kalau saya jawab, berarti email saya yang ke kamu, yang saya masukkan di payloadnya itu. Jadi payload itu isinya amplop. Sama dengan Gojek, kalau kamu mau ngirim, kemarin kan ada sebagian kita Gojekkan, routernya dan sebagainya itu. Ya payloadnya ya routernya itu, sama buku-bukunya itu payload. Amplopnya, ya tulisannya itu, dari siapa, dari Mbak Lucy ke Anda, misalkan. Itu payload. Oke? Ya, Pak. Yang lain? Oke, lanjut. Setelah ini saya mau ngomong tentang layering. Layer itu apa sih? Layer itu lapisan.